Previously. Initiating system 1. System 1 loaded. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better, to be better. Gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, kali ini Kak Audi bakal nemenin kalian semua untuk memahami konsep mengenai turunan fungsi aljabar. Langsung saja, check this out. Oke guys, kali ini kita bakal mempelajari tentang diferensial. Bukannya derivatif sama diferensial itu sama. Nah, di sini saya bakal nunjukin ternyata ada perbedaan antara derivatif atau turunan itu sendiri dan diferensial. Oke? Tapi sebelum itu kita bakal sedikit belajar tentang sejarahnya. Pada abad ke-17, seorang matematikawan berkebangsaan Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, memperkenalkan suatu notasi turunan fungsi yang baru. Dia memperkenalkan notasi dari turunan, notasi dari derivatif fungsi f ya terhadap variabel x, dinotasikan sebagai perbandingan antara perubahan nilai y-nya terhadap perubahan nilai x yang ada. Nah, D di sini diartikan sebagai diferensial. Diferensial sendiri itu berasal dari kata difference atau beda. Nah, seperti yang kalian teman-teman tahu ya, kalau beda tuh kan pasti berubah ya. Contoh lah gini lah, kalau misalnya pasangan kalian udah beda sifatnya pasti kan berubah ya kan. Nah, itu contoh gampangnya. Nah, sama seperti ini. Di sini diferensial artinya ada perubahan nilai dari y-nya berbanding dengan perubahan nilai dari x-nya. Seperti itu perbedaannya. Jadi ketika teman-teman ditanya, kira-kira diferensial dari y itu berapa? Berarti yang ditanya adalah dy, kayak gitu. Gimana cara mencari rumus dy nih? Nah, mencari rumus dy berarti gampang dong. Kita tinggal kalikan aja, kalikan di atas sini. Ini akan sama dengan derivatif dari fungsi f di mana variabelnya x dikali dengan dx gitu ya. Nah, ini tuh teman-teman familiar dengan bentuk yang namanya turunan, atau boleh kita ganti dengan bentuk fx ini ya, f aksen x. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kalau dy itu gimana? Dy itu berarti f aksen x dikali dx, kayak gini. Ini adalah rumusnya. Sebagai contoh, misalnya y sama dengan ini, maka ditanya adalah dy sama dengan berapa? Itu yang akan kita tanya. Berarti gimana nih? Berarti dy sama dengan turunan dari ini, turunan atau f aksennya. Turunan aja teman-teman. Berarti f aksennya berapa nih? F aksennya berarti 4x plus 5 ya. Jadi kita masukkan ke sini, berarti 4x plus 5 dx, kayak gitu. Biasanya tertulis seperti ini nih. Saya ulangi dengan contoh yang berbeda. Misalnya y sama dengan 5x pangkat 3 min 2x. Nah, kayak gini. Terus gimana nih? Pertanyaannya adalah dy sama dengan. Nah, dy sama dengan berarti ini kita turunkan aja. Turunnya jadi berapa? 15x kuadrat min 2 dx. Jangan lupa dx-nya gitu. Karena yang dicari adalah diferensial dari y. Terkadang juga ada soal yang seperti ini. Misalnya fungsi fx sama dengan, ya kan, 2x kuadrat min 5x. Nah, seperti ini. Pertanyaannya gini teman-teman, d dalam kurung 2x kuadrat min 5x. Nah, kayak gini. Nah, dari sini ada suatu notasi yang lain juga, tapi sebenarnya sama ya. Jadi bentuk daripada ini, derivatif dari fungsi f dengan variabel x itu bisa ditulis juga sebagai berikut: diferensial f dibagi diferensial x. Ingat bahwa nilai y itu tadi itu akan sama dengan fx-nya kan. Makanya boleh kita pindahkan atau boleh kita gantikan y dengan fungsi f. Sehingga kalau bentuk seperti ini, df artinya apa teman-teman dicari? Ya, kita mencari turunan depan ini, artinya diferensial daripada ini, turunan daripada ini. Kayak gitu. Jadinya 4x min 5. Jangan lupa pakai dx. Nah, kayak gitu. Kurang lebih itu yang merupakan maksud dari diferensial. Sebagai contoh nih teman-teman, jika saya punya fx sama dengan 2 per x plus 3, sedangkan dalam soal ditanyakan carilah nilai dari dy per dx, atau kadang dituliskan sebagai carilah nilai dari df per dx. Maka maksud dari soal ini teman-teman harus menurunkan bentuk yang ini, seperti itu. Terus gimana nih cara menurunkannya? Nah, cara menurunkannya balik kepada rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kita tahu bahwa f aksen x itu akan sama dengan apa teman-teman?
limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx per H. Berarti dengan cara yang sama kita bisa mencari tahu nih f aksen daripada 2 per x plus 3 nih, atau mencari nilai dari dy per dx nya. Oke, akan sama dengan berapa nih? Pertama kita cari dulu ya. Kita cari dulu fx plus H. Nah, di sini kita tinggal menggantikan nilai x yang ada di sini dengan x plus H. Maka akan menjadi 2 per x plus H ditambah 3. Atau bisa ditulis sebagai 2 per x plus H plus 3. Seperti ini. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Maka limit H mendekati 0 dari fx plus H nya mana nih teman-teman? Sudah kita punya ya di sini ya. 2 per x plus H tambah 3 dikurangi fx nya. Fx nya sudah ada di sini. Maka menjadi 2 per x plus 3 dibagi H. Nah, setelah itu kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kita kali silang nih teman-teman. Nah, oke. Jadinya limit H mendekati 0 ini kita kalikan ke sini. Jadinya 2 dalam kurung x plus 3 dikurang ini kita kalikan ke sini. 2 dalam kurung x plus H plus 3 per. Nah, sedangkan yang di bawah ini kita kalikan saja langsung. Jadinya x plus H ditambah 3 kita kali x plus 3. Ingat, masih dibagi lagi dengan H. Gimana nih, udah pusing belum? Masih belum ya? Kalau udah mulai merasa pusing-pusing, lambaikan tangan ke kamera ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pastikan diri Anda belum pusing. Oke, kita siap-siap aja dulu. Soalnya udah ada nih yang siap-siap mau ngangkut kalian nih kira-kiranya kalau kalian udah pusing nih. Oke, kita lanjutkan. Limit H mendekati 0 dari 2x plus 6 dikurang 2x dikurang 2h dikurang 6 per x plus h plus 3 dikali x plus 3 dibagi h. Setelah ini ada yang bisa kita sederhanakan. 2x nya coret, 6 nya coret, tersisa limit h mendekati 0 dari negatif 2h per yang ini di bawah semua x plus h ditambah 3 x plus 3 bagi h. Nah, kalau teman-teman bingung boleh saya tuliskan di sini ya. Prinsipnya adalah pembagian pecahan. Misalnya nih negatif 2h per x plus h ditambah 3 kita kali dengan x plus 3 dibagi dengan h. H ini kan h per 1 ya. Nah, kalau pembagian pecahan, maka suku keduanya harus kita balikan. Sehingga bisa mendapatkan seperti ini, 2h x plus h plus 3 dikali x plus 3. Oke. Dikali, ini kita balik 1 per h. Nah, dari sini ada yang bisa dicoret nih teman-teman. H sama h boleh kita coret. Nah, seperti itu. Maka bentuk yang ini akan menjadi apa? Ini boleh kita tulis sebagai limit h mendekati 0 dari negatif 2h per 2000 years later. Sorry, hanya harusnya udah hilang. What? Oh, I'm out, man. Kita tinggal masukkan saja bagian bawah. X plus h ditambah 3 kita kali dengan x plus 3. Jadinya seperti apa nih? Nah, tinggal kita substitusi aja hanya ke dalam sini. Kalau kita substitusi nanti jadinya negatif 2 per x. Ini kan 0 ya teman-teman ya. 0 tambah 3 ya tetap 3. Kita kali dengan x plus 3. Nah, di sini x plus 3 nya ada 2 nih. Boleh kita tulis sebagai negatif 2 dikali x plus 3 dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Sekarang saya bakal kasih teman-teman contoh yang lainnya. Terkadang redaksi dari soal atau cara penulisan soal berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Disuruh carilah D dari 3x kuadrat plus 5x min 3 per dx. Nah, pertanyaannya seperti ini. Terus gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, sebenarnya kalau kita pahami bahwa ini adalah bentuk dari apa? Dari df per dx. Ingat kembali pada definisi yang tadi. Df per dx artinya teman-teman harus mencari turunan dari fungsi f. Nah, fungsi f di sini adalah, boleh kita tulis dulu fx-nya apa di sini teman-teman? Fx-nya adalah 3x kuadrat
ditambah 5x dikurangi 3. Ini yang menjadi fx-nya. Nah, yang disuruh cari adalah turunannya, berarti f aksen x. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, cara menurunkannya kita turunkan satu persatu, seperti itu. Oke, kita kaitkan dengan konsep yang teman-teman sudah dapat di video sebelumnya, terutama berkaitan dengan jawaban kuis yang ada di video sebelumnya. Bentuk 3x kuadrat ketika kita turunkan, boleh kita tulis di sini ya. 3x kuadrat ketika saya turunkan, ini kita kalikan nih. Jadi 3 kali 2 berapa? 6x. 2 dikurangi 1, jadinya gimana nih? 6x, 2 kurang 1 berapa? 1 kan? Berarti tidak usah ditulis. Nah, ini kita turunkan jadi 6x. Jadi untuk menurunkan seperti ini teman-teman, harus diturunkan satu persatu. Oke, ditambah dengan turunan dari 5x nih. Nah, ini ada nih jawabannya di kuis kemarin. Turunan dari 5x yaitu 5 itu sendiri. Sedangkan turunan dari fungsi konstan apa teman-teman? Masih ingat gak? Masih ya, jawabannya adalah 0. Karena 0 berarti tidak usah kita tulis, maka turunannya adalah ini. Jadi ketika ditanya, carilah d3x kuadrat tambah 5x kurang 3 per dx, maka jawabannya adalah 6x plus 5. Bisa dipahami ya? Gampang kok. Sombong amat. Nah, satu contoh soal lagi nih. Jika diketahui fx, kita pakai fx yang tadi aja ya, 2 per x plus 3. Maka yang disuruh cari adalah berapakah nilai x agar df per dx sama dengan negatif 1 per 8. Nah, kita artikan dulu ya arti dari soalnya ya. Di sini teman-teman sudah punya namanya fungsi fx. Oke, kita udah punya fungsi fx-nya. Kemudian disuruh cari nilai x-nya berapa nih kira-kira. Supaya apa? Supaya df per dx sama negatif 1 per 8. Caranya gimana nih? Caranya teman-teman harus cari dulu yang namanya df per dx. Nah, kebetulan untuk soal yang tadi kan kita udah cari df per dx kan turunannya. Turunan daripada ini sudah kita cari. Boleh kita tuliskan. Berarti f aksen x-nya berapa nih tadi nih? Negatif 2 per x plus 3 dipangkatkan 2. Nah, seperti ini. Oke, yang disuruh cari berapa nih nilai x-nya, supaya kalau kita substitusi ke sini akan sama dengan negatif 1 per 8. Nah, itu yang dicari. Oke, sekarang kita bakal cari tahu nilai x-nya. Gimana nih cara carinya? Gampang sebenarnya ya. Kita bisa main logic, bisa main aljabar. Main logic seperti ini. Di sini kan negatif 2. Di sini negatif 1. Nah, supaya sama-sama jadi negatif 2, maka ini saya kalikan berapa di sini? Saya kali 2. Yang ini kali 2. Seperti itu. Sehingga yang di ruas kiri akan menjadi negatif 2 per x plus 3 pangkat 2. Sedangkan di ruas kanan jadi negatif 2 per 16. Artinya bagian yang di bawah ini akan sama. Boleh kita ambil x plus 3 kuadrat akan sama dengan 16. Nah, tinggal kita cari nih kira-kira berapa, bilangan berapa saja yang bisa dipangkatkan 2 akan menjadi 16. Maka jawabannya x plus 3 akan sama dengan plus minus akar dari 16. Dan kita mau cari tahu berapa pangkat 2 menjadi 16, maka harus kita akarkan. Jadinya akan ada 2 jawaban. X plus 3 akan sama dengan, bisa jadi positif 4, atau x plus 3 bisa jadi negatif 4. Nah, seperti itu. Kita cari satu persatu nih. Berapa ditambah 3 dapat 4? Berarti nilai x-nya berapa nih? 1 ya. Sedangkan yang di sini, berapa ditambah 3 dapat negatif 4? Nah, supaya mempermudah, boleh kita pakai aljabar. Maka x sama dengan negatif 4, pindah ruas nih teman-teman, jadi negatif 3. Sehingga x-nya sama dengan negatif 7. Nah, ini adalah nilai yang dicari.